banyak kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat yang lainnya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kemudian yang kedua berikutnya, nah ini ada komitmen belajar. Komitmen belajar kita hadir seutuhnya. Setuju semuanya? Setuju. Mengangkat tangan saat ingin bertanya. Setuju? Setuju. Menghargai waktu bersama. Setuju? Setuju. Membuat catatan yang penting. Nah, yang nantinya akan kita implementasikan dari budaya positif yang akan kita pelajari bersama-sama. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan ke ice breaking ya. Nanti kalau ganjil yes, nah oke. 3, 5. Yes, yes. 2, 2. Oke. 2, 1. Oke. 1, 5. Yes. Oke. Yes, yes. Yes, yes. Baik teman-teman semua. Berarti semuanya sudah konsentrasi ya. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Yang berikutnya yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. Nah, ini untuk pertanyaan pemantik. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, yang berikutnya ada perubahan paradigma. Jadi kita ambil contoh, ada Pak Septian dan Pak Bayu. Pak Septian sudah berperan sebagai si A, yang Pak Bayu sebagai si B. Nah ya, sobek secari kertas, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nanti Pak Septian akan menuliskan sesuatu yang sangat berharga. Letakkan di salah satu tangan Pak Septian, kemudian digenggam dengan segala jaya. Nah, dibuat dalam kepalan tangan. Kemudian Pak Bayu akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Pak Septian membuka benda tersebut. Pak Bayu nanti akan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dilakukan agar kepalan tangan itu bisa mau dibuka. Silakan dicoba Pak Bayu. Ya. Minta untuk Pak Septian membukanya. Buka Pak Septian. Mau dibuka Pak Septian kira-kira? Ya. Boleh nggak? Itu hal yang penting, yang sangat berharga untuk Pak Septian dan diminta dibuka oleh Pak Bayu, kira-kira boleh nggak? Ya boleh. Tidak boleh. Coba dirayu lagi, boleh nggak? Coba Pak Septian dibuka. Ya boleh. Oke. Nah, tadi ya, jadi yang terjadi Pak Septian tidak mau membuka karena di dalam kepalan tangannya itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Oke. Nah, sehingga ada paradigma teori kontrol. Ilusi guru bisa mengontrol murid. Ternyata kita untuk mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol siswa atau murid. Seperti yang kita lihat tadi, ya, meskipun Pak Bayu itu merayu Pak Septian untuk membuka kepala tangannya, tapi yang mengontrol siapa? Diri sendiri Pak Septian tadi. Kalau Pak Septian bersedia membuka, akan dibuka.
Tapi kalau tidak bersedia, maka tetap tidak dibuka. Jadi yang mengontrol murid itu adalah diri murid sendiri, bukan guru. Maka sebuah ilusi ketika guru itu mengontrol murid. Kemudian yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Ternyata itu juga sebuah ilusi, ya, sebuah ilusi. Jadi yang namanya kritik dan membuat orang merasa bersalah itu tidak akan menguatkan karakter. Yang bisa menguatkan karakter adalah motivasi intrinsik dari diri siswa itu sendiri. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai orang dewasa, sebagai guru itu tidak boleh memaksa anak-anak. Anak-anak kita paksa menurut itu karena takut sebuah hukuman, bukan karena mereka berasal dari motivasi intrinsik, tapi takut karena adanya sebuah hukuman, sehingga kita memaksa anak. Tapi sebenarnya kita memaksa anak itu karena anak ada rasa takut dengan hukuman. Kita tidak bisa mengontrol anak, gitu ya. Nah, berikutnya akan kita lihat siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Kalau yang stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita menginginkan murid berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Contoh, kalau anak melakukan sebuah kesalahan, jangan terus kita judgment, kamu itu anak yang seperti ini. Berarti itu kita hanya menggunakan stimulus respon. Kita hanya menginginkan anak sesuai dengan keinginan kita. Padahal anak punya pendapat sendiri, punya alasan sendiri. Kita tanya dulu, kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Ya, kita lihat. Kita harus memahami pandangan orang lain, memahami pandangan murid. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan tadi. Contohnya ada anak yang terlambat masuk kelas. Nah, kita menjudgment atau memberikan pernyataan kalau kamu itu telah membuat suatu kesalahan. Itu adalah stimulus respon. Tapi kalau untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kamu kenapa kok terlambat masuk sekolah? Pasti dia punya alasan. Jangan langsung kita katakan kamu itu murid yang nakal, yang selalu berangkat terlambat ke sekolah. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal siapa tadi yang bisa mengontrol orang? Diri sendiri. Ya, diri sendiri yang bisa mengontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu teori kontrol. Pemaksaan aja pada saat bujukan gagal. Kalau kita sudah membujuk gagal, maka akhirnya kita memaksa. Itu teori respon, stimulus respon. Kalau teori kontrol, adanya kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berkolaborasi dengan murid, kita melakukan konsensus sehingga akan muncul pilihan-pilihan baru. Dalam stimulus respon itu ada model berpikir menang kalah, ya. Yang menang nanti gurunya, yang kalah siswanya. Kalau di dalam teori kontrol ada model belajar menang-menang. Nah, berikutnya disiplin positif ini ya, disiplin positif yang kita mulai dari teori kontrol menurut William Glasser, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, yang hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi yang bisa mengontrol diri kita ya hanya kita, bukan orang lain. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Satu contoh, Bu Sumiati setiap hari berangkat awal. Bu Sum ini bukan takut hukuman ataupun mengharap penghargaan dari orang lain, tapi Bu Sum itu karena menghargai diri sendiri dengan disiplin berangkat masuk ke sekolah dengan tepat waktu atau
kurang dari jam 7 begitu ya. Itu berarti penerapan yang dilakukan oleh Bu Sumiati ini adalah motivasi internal, bukan takut karena dihukum oleh kepala sekolah masuk terlambat ataupun mengharap penghargaan dari orang lain. Nah, ini jadi disiplin positif ini sebenarnya berasal dari diri sendiri, bukan dari motivasi eksternal, tapi dari internal. Yang berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tadi yang saya contohkan teori motivasi itu yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan penghargaan. Ini adalah motivasi eksternal ya, atau ekstrinsik. Nah, yang berikutnya yang nomor ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini motivasi intrinsik. Sehingga tadi yang saya contohkan, ketika Busum itu tindak kasih, itu karena Busum menghargai diri sendiri dengan berdisiplin. Itu akan terus dilaksanakan oleh Busum dalam jangka waktu yang panjang karena motivasinya intrinsik dari dalam diri. Dia tidak akan terpengaruh, beliau tidak akan terpengaruh dengan hukuman ataupun penghargaan karena beliau itu menghargai diri sendiri. Kemudian dari motivasi intrinsik ini kita awali ke anak-anak dengan menerapkan adanya nilai-nilai kebajikan universal. Yang namanya nilai kebajikan universal ini nilai yang bisa diterima oleh semua orang, tidak memandang suku, agama, budaya, dan lain sebagainya ya. Nah, dari nilai-nilai kebijakan universal ini maka akan kita bentuk yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas inilah yang akan kita sepakati dengan anak-anak. Nah, sehingga anak-anak tahu keyakinan kelasnya apa, yang harus dilaksanakan itu apa. Yang berikutnya adalah model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau atau yang mengawasi, 5 sebagai manajer. Nah, kita akan melihat satu persatu. Nah, di sini manakah yang menurut Bapak Ibu posisi kontrol yang paling baik untuk dilaksanakan kita sebagai seorang guru? Sebagai yang mana kira-kira? Sebagai teman? Ada lagi yang berpendapat lain? Sebagai manajer? Pak Boyo, kenapa sebagai manajer? Untuk mengatur. Oke. Kalau yang sebagai teman tadi yang berpendapat sebagai teman kenapa? Nah, untuk menciptakan rasa nyaman dengan muridnya. Oke, untuk menciptakan rasa nyaman dengan muridnya. Ada lagi pendapat lain? Silahkan. Oke. Nah, kita lihat kalau sebagai penghukum berarti kita itu yang posisinya itu biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, jadi hukuman itu bisa fisik, bisa verbal. Kalau fisik ya misalkan anak terlambat masuk ke kelas, silakan kamu berlari ke lapangan selama sebanyak 5 kali. Berarti itu hukuman fisik. Kalau verbal berarti kita marah, kamu itu selalu terlambat masuk kelas. Nah, itu penghukum. Ya kan, secara fisik. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu berarti posisinya sebagai penghukum ya. Nah, dalam posisi penghukum ini dengan ada suara yang tinggi membuat anak itu takut, itu efeknya seperti itu. Kemudian yang membuat merasa bersalah, contohnya dengan mengatakan kamu itu sudah berapa kali ibu beritahu, kenapa kok tidak juga paham. Nah, itu kita memposisikan kita itu sebagai membuat merasa bersalah. Anak-anak akan merasa kok saya jadi mengecewakan guru karena saya tidak tahu, dan seterusnya. Itu membuat rasa bersalah. Kemudian yang posisi teman. Nah, posisi teman ini kita posisinya akrab dengan murid ya, akrab dengan murid, merapat dengan murid. Contoh yaitu
sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu akan membantu kamu. Tapi dampak negatifnya kalau kita memposisikan diri sebagai teman itu, anak-anak kadang-kadang itu hanya mau patuh pada guru yang diakrabi saja. Dengan guru lain kemungkinan tidak sama, tidak sama. Perilakunya dengan guru lain itu tidak sama. Kemudian yang keempat adalah sebagai posisi pemantau atau mengawasi. Contohnya ketika ada anak terlambat, si guru tadi mengatakan, Adi, kamu tahu masuk sekolah itu jam berapa? Nah itu kan tidak langsung memarahi anak, tapi digali dulu kenapa kok terlambat masuk sekolah. Kemudian yang terakhir, benar sekali, seharusnya kita sebagai guru menerapkan posisi manajer. Dalam posisi kontrol itu kita menerapkan posisi manajer, yaitu kita sebagai guru berbuat sesuatu dengan siswa, dengan murid, ya, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Kita memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kita mendorong anak-anak untuk agar anak itu bisa menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Kita tidak kemudian langsung menyalahkan anak-anak. Sehingga di dalam posisi manajer ini kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini kita praktikkan dengan 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, sebenarnya anak itu melakukan sebuah kesalahan karena ada 5 kebutuhan dasar yang salah satunya tidak tercukupi. Nah, kebutuhan dasar itu apa saja? Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, serta kebebasan. Jadi anak itu membuat sebuah kesalahan itu karena ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, berikutnya ada makna disiplin. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Tahu kita disiplin itu apa Bapak Ibu? Disiplin patuh terhadap aturan, ya. Nah sebenarnya itu di budaya kita ini sudah berubah. Padahal makna dasar dari disiplin adalah belajar, ya. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, sehingga dengan disiplin positif, di mana di dalam disiplin positif itu tertanam motivasi intrinsik ini dapat mewujudkan adanya budaya positif di sekolah kita. Nah, ini tadi sempat saya singgung mengenai nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifatnya positif. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, sehingga yang namanya nilai-nilai kebajikan universal ini sama, lintas budaya, lintas agama, lintas suku, tidak memandang itu, ya, semuanya sama kalau nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini yang ingin dicapai untuk anak-anak kita di Indonesia, murid-murid kita, dituangkan dalam profil pelajar Pancasila. Ada 5 profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu? 1. Beriman, bergotong royong, berkebinekaan global, kreatif dan mandiri, serta bernalar kritis. Oke, yang berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari sebuah institusi. Nah, dua motivasi ini disebut dengan motivasi eksternal atau berasal dari luar. Jadi seorang itu melakukan sesuatu karena ada dorongan dari luar, yaitu takut hukuman ataupun ingin mendapatkan penghargaan. Motivasi yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ini yang disebut dengan motivasi internal. Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah kita bisa memiliki yang namanya motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan sesuatu. Jadi itu karena kembali ke diri kita sendiri, yaitu dengan adanya motivasi internal. Nah, berikutnya ini ada merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri, sehingga punya kemampuan untuk memanajemen, menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Contoh, Bu Ima ketika kuliah itu dipilihkan oleh orang tua atau pilih sendiri? Oke, berarti saat itu karena Bu Imas dipilihkan oleh orang tua, Bu Imas belum memiliki kemerdekaan, ya, belum memiliki kemerdekaan, belum menjadi manusia yang merdeka pada saat itu karena diperintah oleh orang lain, ya, oleh orang tua tadi. Kalau Mas Septian bagaimana? Sendiri. Nah, ini kuliah dengan pilihan sendiri, berarti Mas Septian ini sudah merdeka karena bisa memanajemen, menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Pak Bayu kuliahnya bagaimana? Terpaksa, berarti terpaksa. Oh iya, bagaimana Pak Bayu? Ya, membawa teman, Ikut-ikutan teman. Kira-kira Pak Bayu sudah bisa menjadi manajer diri sendiri atau belum? Belum, karena ikut-ikutan teman. Yang berikutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan juga ini memiliki dampak yang negatif. Kita mungkin selama ini salah mempersepsikan bahwa penghargaan itu bisa membuat anak lebih semangat, ya. Tapi ternyata itu sebuah penghargaan itu bisa menghukum murid. Nah, ini memiliki pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, yang jangka pendeknya itu mungkin efektif, ya, agar anak itu mau melakukan sesuatu. Tapi untuk jangka panjang anak-anak itu menjadi tergantung. Kalau tidak diberi penghargaan, anak-anak menjadi tidak bersemangat, ya. Kemudian yang berikutnya, penghargaan itu tidak efektif, ya, tidak efektif. Penghargaan juga bisa merusak sebuah hubungan, karena ketika anak itu diberi penghargaan, kemudian dipuji oleh banyak orang di depan, orang lain, anak-anak yang lain bisa saja merasa iri, sehingga penghargaan itu bisa saja merusak sebuah hubungan. Kemudian penghargaan bisa mematikan kreativitas. Kenapa? Karena anak-anak itu hanya mengutamakan mendapat penghargaan. Mereka mengesampingkan adanya kreativitas, ya. Terus penghargaan juga menghukum. Ternyata sistem ranking yang kita terapkan itu bisa menghukum murid kita. Kenapa? Karena nanti anak-anak yang memiliki ranking di bawah, contoh di kelas kita terdapat 13 murid. Nah, yang mendapat ranking 10 dia akan merasa terhukum dirinya dibandingkan dengan anak yang memiliki ranking 1, gitu. Sehingga yang berikutnya adalah motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik tadi, ya, yang perlu kita dorong agar anak-anak itu bisa tumbuh adanya motivasi intrinsik. Bisa kita lihat dari salah satu contoh, ada anak yang sedang belajar pertama kali
mengenal huruf, kemudian mengenal kata-kata. Nah, kemudian anak tersebut menyadari bahwa ternyata ia dapat membaca. Pertama, anak tersebut di kelas 1 contohnya baru mengenal huruf, kemudian mengenal kata. Kemudian seiring berjalannya waktu, anak tersebut menyadari bahwa ternyata dia bisa membaca, gitu. Maka anak tersebut di matanya itu berpijar, kemudian tersenyum. Saya bisa membaca, gitu kan, dalam hatinya pasti akan rasa senang sekali. Nah, senyuman dan mata yang berbicara tadi itu adalah sebuah penghargaan. Dia menghargai diri sendiri, tidak perlu dipuji. Wah, kamu sudah bisa membaca, ternyata anak-anak sudah bisa menghargai diri sendiri, gitu. Tumbuh sendiri. Nah, berikutnya, apakah kita boleh memberikan penghargaan atau apresiasi atau pengakuan kepada anak? Boleh nggak? Boleh. Nah, dalam bentuk apa kira-kira? Bu Imas, boleh nggak kita memberikan penghargaan atau apresiasi? Pengakuan boleh. Kenapa? Yang dalam bentuk seperti apa? Memberikan kelas. Oke. Dalam bentuk pujian. Oke. Nah, tapi kalau pujian itu terus-menerus kita lakukan bisa membuat murid yang lain iri ya. Sehingga apresiasi atau pengakuan itu bisa kita berikan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Beri dukungan secara khusus. Jadi kita panggil anak secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi, tadi khusus dengan pribadi sama nggih. Beri pengakuan kepada semua murid. Jadi semua anak itu bergantian kita kasih apresiasi. Jangan hanya satu murid saja yang diberi apresiasi, tapi beri kesempatan kepada anak yang lain. Semuanya bergantian mendapatkan kesempatan untuk memperoleh apresiasi. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Contohnya bagaimana? Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yaitu contohnya, kemarin Ibu perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat kamu menolong Rafa yang terjatuh. Nah, itu anak sudah merasa, oh iya, ya ternyata guru memperhatikan saya, sudah memiliki rasa empati yang besar. Kemudian contohnya, Ibu sangat menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu mengerjakan tugas kelompok. Nah, ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi. Nah, sekarang ada tugas untuk teman-teman semua. Pak Bayu, tolong dibaca yang pertama. Tercatat satu sekali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Oke, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman. Hukuman. 5, yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat belajar di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Pak Septian, yang ketiga. Murid diminta untuk push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Pak. Hukuman. Hukuman. Bu Afni, yang keempat. Menggantikan atas tugas teman yang telah konsekuensi. Pak Bayu, nomor 5. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. 5, lanjut. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu setiap hari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Pak Septian, yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat masuk ke sekolah adalah sebuah hukuman. Di situ tidak ada konsensus ya, tidak ada konsensus antara guru dengan murid.
langsung dari gurunya saja, sehingga itu adalah hukuman sehingga membuat rasa sakit gitu ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, juga hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Kalau contohnya Pak Bayu pergi ke toko pecah gelas, nah kemudian memecahkan gelas itu disuruh mengganti, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya, konsekuensi. Nah berikutnya, membersihkan tumpahan di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, berarti adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada saat pelajaran olahraga. Ini karena pelajarannya olahraga berarti adalah konsekuensi ya, karena sesuai dengan pelajarannya. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contohnya tadi, suruh nulis 100 kali karena terlambat hadir di sekolah, akan menyakitkan ya. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena sudah menumpahkan air, maka dia harus bertanggung jawab membersihkannya. Membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, akan teringat terus anak-anak kalau dikasih hukuman ya, sehingga ini membekas sampai jangka waktu yang lama, meninggalkan trauma, benar sekali. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, tadi karena sudah menumpahkan air, dia nggak nyaman harus membersihkan, tapi itu jangka waktunya pendek. Setelah sudah dibersihkan sudah, itu konsekuensi. Kalau dalam hukuman itu sebuah paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, nah itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, anak disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu kan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah ini yang konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Agar saya tidak menumpahkan air, maka saya harus ngapain? Oh saya harus berhati-hati. Itulah dia bisa menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk untuk hukuman. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Bisa saja kalau ada anak terlambat masuk kelas, kemudian kalau bapak ibu guru melihat disuruh lari ke lapangan, bisa saja anak itu terlambat, kemudian loncat lewat jendela. Nah itu adalah menyembunyikan sebuah kesalahan. Nah kalau untuk konsekuensi sendiri, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu membuat anak marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Ternyata dengan memberikan hukuman kepada murid kita itu berdampak negatif, sangat berdampak negatif. Nah, konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, tapi dia dibuat tidak nyaman ini dalam jangka waktu yang pendek, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, ketika sudah selesai masalahnya ya nanti bisa kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu seperti apa, konsekuensi itu seperti apa. Kalau hukuman itu merupakan identitas yang gagal, sedangkan konsekuensi adalah identitas yang sukses. Tapi di atas konsekuensi ada yang namanya restitusi. Nah, restitusi inilah yang diharapkan bisa kita implementasikan di dalam sekolah kita. Kita itu menstabilkan identitas dulu, kemudian setelah menstabilkan identitas, kita tanyakannya kepada anak, tidak langsung menjudgment, tapi kita berikan pertanyaan agar kesempatan agar anak itu bisa mencari solusi atas permasalahannya sendiri, gitu. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter
mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka sendiri dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, yang menjadi sebuah tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini ada 9 ciri restitusi. Bisa dibacakan Pak Bayu. Dan nomor 1 apa saja Pak Bayu ciri restitusi? Nomor 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Oke, Bu Dimas. Memperbaiki hubungan. Pak Setia. 3. Tawaran bukan paksaan. Bu Sumiati. Pada untuk melihat ke dalam diri. Bu Afni. Lanjut lagi Pak Bayu. Nomor 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter dan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi ada 9 ciri restitusi yang akan kita terapkan di dalam sekolah kita ya, sehingga restitusi ini akan mendorong budaya positif di sekolah kita. Baik, Bapak Ibu semua, kita lanjutkan ke yang berikutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, mengapa harus keyakinan kelas tapi bukan peraturan kelas? Ada yang tahu perbedaan peraturan dengan keyakinan? Peraturan itu apa sih? Sifatnya bagaimana kalau peraturan itu? Harus Harus diikuti. Oke, memaksa. Terus sekali. Kalau keyakinan atau kesepakatan berarti di situ ada konsensus ya, ada diskusi antara guru dengan murid. Nah, contoh ada peraturan ketika kita berkendara itu harus menggunakan helm. Kalau kita lihat dari sisi peraturan, maka kalau tidak ada polisi kita nggak usah pakai helm. Nah, berarti itu lihat dari sisi peraturan. Tapi kalau kita lihat dari sisi keyakinan untuk keselamatan kita, kemanapun meskipun tidak ada polisi kita tetap menggunakan helm meskipun dekat. Itu karena kita meyakini adanya keyakinan tentang keselamatan ketika kita sudah menggunakan helm. Dan juga sama halnya ketika kita menggunakan masker, ya. Jadi mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak itu kan untuk kesehatan kita. Ada nilai keyakinan kesehatan, gitu. Sehingga nanti kita itu mengarahkan murid kita untuk membuat keyakinan kelas, bukan lagi peraturan. Kalau peraturan cenderung ke yang negatif, tapi kalau keyakinan kita cenderung ke yang positif. Karena dalam keyakinan kelas itu ada konsensus, ada diskusi antara guru dengan murid. Nah, di sini bisa kita lihat peraturan kelas. Peraturan kelas itu kan sifatnya memaksa. Contoh peraturan apa? Kira-kira contoh peraturan? Piket. Nah, piket. Kemudian memakai seragam. Tuh ya. Nah, piket. Kalau piket kita ganti dengan keyakinan kelas kebersihan misalkan. Nah, berarti semua guru dan murid itu harus menjaga kebersihan. Tuh. Kemudian dari peraturan kita ubah menjadi keyakinan kelas, maka tercipta lingkungan yang positif dan akhirnya menjadi sebuah budaya yang positif. Nah, di sini ada 2 kesepakatan kelas. Yang hijau bisa dibacakan Pak Bayu, monggo. Yang hijau, ya. Kami murid yang semangat belajar. Yang sebelah kanan Pak Bayu. Kiri. Kiri. Ya. Datang. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Oke. Yang kedua. Menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang berikutnya. Aktif dalam pembelajaran. Ya. Tertib. Yang putih. Bu Ima, silakan. Kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Oke, yang hijau dan yang putih menurut Bapak Ibu semua, manakah yang merupakan keyakinan kelas? Yang
putih ya, karena di situ lebih enak didengar, bisa kita laksanakan bersama guru maupun murid. Nah ini ada lagi, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau peraturan ini. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Peraturan. Nah ini kalau keyakinan kelasnya kita bikin seperti apa? Yang selalu kembalikan buku ke tempatnya. Rapi, oke. Terus yang kedua dilarang mengganggu orang lain. Apa kira-kira? Menghormati orang lain. Baik. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya. Disiplin. Betul. Kemudian berikutnya dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Oke, kita lihat bersama. Selalu kembalikan buku ke tempatnya adalah tanggung jawab. Kita bikin keyakinan kelas dengan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, bersabar, tadi sudah dengar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan, keyakinan kelasnya. Jangan berlari di kelas atau di koridor, keselamatan, keamanan. Jadi dari peraturan ini kita menemukan ada berapa keyakinan kelasnya. 1. Tanggung jawab, 2. Menghormati, 3. Komitmen, 4. Keselamatan, 5. Kesehatan, 6. Bersabar, 7. Keamanan. Keselamatan sama deh. Nah, berarti kita menemukan 6 keyakinan kelas yang kita sepakati bersama antara guru dan murid. Semua mengimplementasikan. Nah, ini keyakinan kelas 4 yang sudah saya susun bersama dengan anak-anak. Peraturannya hadir tepat waktu, maka disiplin. Dilarang mengganggu orang lain, jadi saling menghormati. Minta izin saat keluar kelas, sopan santun dan menghormati orang lain. Menjaga kebersihan dan kerapihan, tanggung jawab. Menjaga fasilitas sekolah, tanggung jawab. Menghormati orang lain, saling menghormati. Tidak mencontek pekerjaan teman, kejujuran, tertib, disiplin. Nah, jadi ini ada beberapa keyakinan kelas yang saya temukan. 1. Disiplin, 2. Saling menghormati, 3. Sopan santun, 4. Tanggung jawab, kemudian 5. Kejujuran. Jadi ada 5 keyakinan kelas di kelas 4 ini yang kami diskusikan bersama. Di sini ada konsensus, disepakati bersama, dan insya Allah akan kita laksanakan bersama untuk kelas 4. Nanti barangkali Bapak Ibu di kelas masing-masing bisa merubah dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas agar kita sama-sama enak untuk melaksanakannya. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan itu karena ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol yang tadi sempat saya singgung ya. Ada 5 posisi kontrol bagi seorang guru yang perlu kita ketahui. 1. Kalau identitas gagal itu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Identitas berhasil atau sukses sebagai teman dan pemantau, serta yang paling baik diterapkan bagi kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Nah, ini yang sebagai penghukum menunjuk-nunjuk atau menghardik. Jadi menunjuk-nunjuk anak itu berarti kita posisinya sebagai penghukum. Terus kalau kamu
nanti ibu akan membantu kamu untuk membereskan masalah ini. Nah, itu kan posisinya sebagai teman, oke? Jadi ketika si guru itu memposisikan diri sebagai teman dengan ada suara yang akrab, dekat dengan anak, merapat dengan anak, gitu ya. Tapi ya itu tadi ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Dampak positifnya anak dekat dengan guru, tapi dampak negatifnya anak bisa saja meremehkan guru, bisa saja anak itu hanya mau nurut pada si guru tadi, tidak berlaku untuk guru yang lain. Itu untuk posisi teman. Kemudian untuk posisi pemantau, ini ada suara datar, bahasa yang digunakan formal karena guru tadi memposisikan diri itu sebagai pengawas. Contohnya, ketika ada anak terlambat masuk ke sekolah, si guru tadi akan menanyakan, kamu tahu jam pembelajaran itu masuk mulai jam berapa? Kemudian anak akan menjawab, tahu Pak, jam 7.30. Nah, kamu sudah terlambat berapa menit? 10 menit Pak. Tahu konsekuensinya apa? Iya Pak, saya tahu. Saya harus tinggal di kelas menyelesaikan tugas yang tadi ketinggalan. Nah, itu adalah posisinya sebagai pemantau. Nah, si guru tadi sebagai pemantau atau mengawasi murid yang telah melakukan pelanggaran tadi. Nah, yang berikutnya ini identitas berhasil atau sukses, yaitu manajer. Nah, manajer ini adalah posisi yang mestinya kita terapkan. Nah, di dalam posisi manajer ini kita bisa menerapkan keterampilan posisi sebagai teman maupun sebagai pemantau. Jadi di dalam posisi manajer itu ada kolaborasi kita sebagai teman dan sebagai pemantau atau yang mengawasi. Nah, di dalam posisi manajer ini guru berbuat sesuatu bersama siswa, bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, serta mendukung keterampilan murid agar dia mampu menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Nah, jadi di dalam posisi manajer ini akan diterapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah, ini adalah kontrol diri dari dalam atau kita mengarahkan mendorong siswa itu memiliki motivasi intrinsik. Ya, si anak itu bisa memanajemen atau menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Baik Bapak Ibu, ini ada video. Silakan Bapak Ibu bisa melihatnya dan kita analisis ini posisi kontrol yang mana. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, kira-kira tadi posisi kontrol yang dilakukan oleh si guru tadi sebagai apa? Teman-teman semua. Bapak Ibu, penghukum. Iya, benar sekali. Jadi penghukum ya, karena anak terlambat disuruh lari di lapangan basket sebanyak 5 kali. Oke. Nah, berikutnya ada video yang kedua.
Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, posisi kontrol apa yang diterapkan oleh guru tadi? Memantau. Coba kita lihat. Membuat merasa bersalah. Bagaimana ini nanti ditegur oleh kepala sekolah kalau kamu terlambat setiap hari gitu ya? Jadi membuat anak merasa bersalah. Nah, berikutnya ada video yang ketiga. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, posisi kontrol apa yang diterapkan? Sebagai teman. Ya, benar sekali. Nah, ini ada video yang keempat. Baik, ini ada video berikutnya. Bisa kita simak bersama. Oke. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Nah, ini posisi guru yang diterapkan adalah sebagai pemantau, ya. Sebagai pemantau, jadi mengawasi anaknya dengan saluran yang ada. Ini posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang paling kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu.
memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk udah sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, ini adalah posisi kontrol guru sebagai seorang manajer ya. Jadi kita mengarahkan murid kita untuk bisa menjadi manajer untuk dirinya sendiri, menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi tanpa menyalahkan. Kita beri keleluasaan kepada anak murid kita untuk bisa mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, sebelum kita, ini namanya praktek segitiga restitusi yang terakhir sebagai manajer. Jadi sebelum sampai ke praktek segitiga restitusi, kita sebaiknya adalah membuat keyakinan kelas tadi. Jadi anak-anak tahu keyakinan kelas apa yang mestinya dijalankan bersama. Gitu. Nah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, terhukum. Ayolah lakukan demi ibu. Itu posisi sebagai teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita kembalikan ke anak, biar anak mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Ini manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu posisinya sebagai penghukum. Nah, jadi ini segitiga restitusi yang tadi saya sampaikan. Untuk sampai di segitiga restitusi, sebelumnya kita harus menyusun keyakinan kelas bersama murid-murid kita, di mana dalam praktik segitiga restitusi itu ada 3 langkah yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita tidak menyalahkan anak, tapi kita menstabilkan identitas mereka. Tidak apa-apa kamu membuat kesalahan, karena itu manusiawi. Terus selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Jadi anak tidak merasa bersalah, anak tidak merasa disakiti, begitu ya. Yang namanya kesalahan adalah wajar, manusiawi. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita validasi kebutuhan. Sebenarnya validasi tindakan yang salah. Anak punya alasan mengapa kok melakukan hal itu. Biarkan si anak itu menyampaikan argumentasinya, menyampaikan apa pendapatnya, gitu. Kemudian setelah anak menyampaikan argumentasinya, kita kembalikan lagi dengan keyakinan kelas. Maka keyakinan kelas mana yang harus diperbaiki lagi. Anak akan menjawab seperti itu, sehingga nanti anak bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, ini adalah contoh menstabilkan identitas. Guru bisa berkata berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu guru juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, tapi apapun siapa yang salah. Tapi bapak ibu guru lebih tertarik bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah tidak cukup baik untuk diri kamu? Nah, ini untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan, kita tidak kemudian langsung menyalahkan, tapi kita validasi, gitu ya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Kemudian menanyakan keyakinan kelas sebelum kita praktek restitusi ini, kita keyakinan kelas terlebih dahulu. Ini ada satu contoh
Kamu punya alasan kenapa melakukan hal itu. Oke, proses saja jika kamu marah. Oke, Rio. Keyakinan keras apa yang telah kamu nambah, Rio? Betul sekali. Menurut kamu, saling menghormati anak-anak, apa yang penting, Rio? Oke. Jika menurut kamu penting, saling menghargai anak-anak adalah hal yang penting. Keyakinan apa yang kamu lakukan saat kamu marah, Rio? Kamu bersedia terkait masalah ini? Jadi, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Rio? Tepat sekali tindakan kamu, Rio. Rio boleh kembali ke kelas. Nah, ini adalah satu contoh praktek restitusi yang telah saya lakukan, di mana anak itu bertengkar karena diejek oleh temannya, kemudian melaporkan ke gurunya, dan permasalahan itu diselesaikan menggunakan segitiga restitusi. Jadi sebelum kita mempraktikkan segitiga restitusi ini, terlebih dahulu kita menyusun keyakinan kelas bersama anak-anak di kelas kita, sehingga anak-anak tahu keyakinan kelas yang harus dilaksanakan bersama-sama. Itu nih Bapak Ibu semua. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan monggo. Cukup. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.